Halo, selamat malam teman-teman Honda Lovers. Oke, kali ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Jadi ada pertanyaan ke saya nih, menanyakan tentang produk yang konsumen beli ya. Mungkin di bidang saya kan otomotif nih. Apa sih itu yang namanya produk recall? Oke, jadi sebelum pun saya dulu masih belajar, belum memahamin arti produk recall sebenarnya adalah saya juga beranggapan kalau recall itu adalah produk, mungkin ya bahasa nggak enaknya tuh recall itu adalah produk cacat atau gagal produksi ya kan, atau seremnya mungkin mobil ini bakalan tidak laku dijual ya. Kalau otomotif mungkin barang ini sangat mengecewakan sekali ya. Oke, jadi dengan ada video ini kita sama-sama belajar bareng nih mengenai definisi recall itu sendiri. Oke, kita tanya Google aja nih biar lebih clear ya masalahnya untuk bahasa recall. Mungkin jika teman-teman yang lain sudah pada mengerti ya mungkin bisa nanti share ya pengalamannya mengenai produk recall. Oke. Nah, ini saya back aja nih. Kita lihat di sini definisi dari produk recall itu adalah penarikan produk atau produk recall biasanya terjadi ketika sebuah produk menunjukkan kualitas di bawah standar atau biasanya produk tersebut berpotensi bahaya. Oke. Ini poinnya nggak banyak nih. Jadi kita ambil poin-poin sedikit aja ya. Jadi kenapa sih di recall? Berarti produk tersebut ada masalah ya. Nah, definisi bahasa bagusnya atau baiknya, kualitas produk tersebut berada di bawah standar yang ditetapkan oleh masing-masing mungkin pabrikan atau perusahaan barang, baik otomotif maupun yang lainnya. Jadi mungkin nih kalau kita dengar contoh nih, saya kan berada di bidang otomotif nih. Waduh, Mas, ini ada edaran dari pihak resmi pabrikan mobil saya kena recall ya. Nah, seperti itu. Jangan-jangan mobil saya bentar bisa rusak dadakan, bisa ini itu ya kan. Oke. Jadi kita tampung dulu pertanyaan itu. Mungkin juga pertanyaannya ada pada saya ya. Jadi ini sekarang kita ambil contoh saja nih ya kan. Produk-produk apa sih yang pernah di recall ya? Coba kita cek dulu. Sepengetahuan saya nggak hanya untuk produk otomotif saja ya teman-teman. Banyak sekali produk yang diproduksi ya sekarang ini mungkin yang mengalami recall. Oke, contoh nih, nah, misalkan kita ambil contoh mungkin Tesla ya. Oke, recall mobil Tesla, recall ya Tesla ya, Tesla nih ada nih definisi recall Tesla Model S. Oke, nih di sini terdapat model S safety update ya. Jadi mungkin ada masalah di bagian keamanan. Kita cek dulu ya. Nah, ini dari bahasa simpelnya ini saya terjemahkan. Jadi di sini Tesla itu merecall itu inflator airbag ya, mereknya Takata. Nah, itu untuk penumpang bagian depan. Jadi tahun rakitan 2014 sampai 2016. Oke. Sudah jelas ya. Jadi di sini Tesla pun merecall produknya. Berarti apa? Tesla mengharapkan untuk airbag itu sendiri adalah menempati standar tertinggi dari produk Tesla. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya, Tesla pun melakukan namanya recall. Oke, kita mungkin ya, bagian yang lain lah coba tes di sini. Recall Samsung mungkin ya, HP kali gitu bisa di recall ya. Samsung. Oke, ini ada mesin cuci nih kelihatannya ya teman-teman. Oke, nah ini ada nih recall nih mesin cuci ya. Tuh, sampai mesin cuci loh di recall sama Samsung ya. Nah, recall of contain of toilet washer. Jadi memang mereka ada masalah di bagian mesin cuci ya. Ya mungkin dari segi vibration, oke, kita kurang paham, tapi yang jelas mau sekelas mesin cuci pun bisa di recall teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah dua pembanding. Recall itu tidak hanya dilakukan ternyata oleh produk otomotif saja, tapi produk elektronik pun bisa recall. Nah, jadi saya mau cerita sedikit. Jadi recallnya kemarin kan ada di Honda ya, itu ada macam-macam recall. Jadi recallnya itu mengenai inflator airbag, ada juga kemarin master brake cylinder. Nah, sekarang yang lagi rame nih recall yang namanya fuel pump ya. Oke, apakah hanya Honda saja nih untuk pabrikan Jepang yang
melakukan recall. Oke, kita cek juga untuk produk Jepang yang lain. Saya pernah dengar itu kemarin Mitsubishi juga merecall Mitsubishi ya. Nah, ini ada recall Mitsubishi Xpander. Nah, kita lihat masalah di pompa bensin juga ternyata teman-teman ya. Sama berarti apa? Jadi intinya teman-teman kalau mendengar kata recall tidak perlu khawatir berlebihan, tanggapin dengan positif saja ya. Jadi tahapan-tahapannya akan dilakukan oleh pihak pabrikan ya yang membuat suatu produk ya. Misalkan nanti kalau kita bicara Honda, nah nanti kita juga bisa lihat di situs resminya Honda ya. Nah ini contoh nih, saya ke situs resminya Honda ya, Honda Indonesia. Nih kita masuk situs resminya. Nah ini dia, kita Oke, nah sekarang kita udah masuk ke situs resminya Honda. Teman-teman bisa cek di informasi produk update atau recall. Di sini juga Honda fair ya. Jadi Honda menjual produknya itu benar-benar memperhatikan after sales ya, atau purna jualnya itu benar-benar diperhatikan untuk menempatkan standar tertinggi baik dari segi keamanan maupun dari segi kenyamanan dari produk yang dibeli oleh konsumen. Oke. Kita cek ya mobil Anda nih, kita cek, kita klik. Oke, nah di sini kita bisa melihat di halaman website resminya Honda Indonesia. Di sini juga ada pengertian ya. Di sini juga kita bisa lihat di informasi produk, update atau recall. Oke, beritanya apa sih? Nah ini Honda juga terima kasih sudah menggunakan produknya ya, udah mengunjungi website ini, masih seperti itu. Nah Honda ingin menjamin kepuasan konsumen dengan memberikan purna jual yang terbaik ya, dengan menempatkan standar kenyamanan dan keamanan yang paling tinggi di produk yang dijual oleh mobil Honda. Selanjutnya untuk apa aja sih yang di recall? Nah ini kita bisa lihat nih teman-teman, kita scroll ke bawah ya. Jadi note-nya di sini ya, menyelenggarakan kampanye penggantian komponen yang dilakukan yang didedikasikan bermasalah pada kendaraan Bapak Ibu gratis atau tanpa biaya apapun. Nah jadi di note ya, jadi nanti teman-teman seandainya baca berita, dapat dari temen atau dari manapun ada namanya produk recall dari mobil Honda, jangan khawatir sama sekali. Jadi maksudnya di sini Honda memberikan standar tertentu apa sih? Sebelum terjadi yang namanya kegagalan suatu produk, Honda sudah memprediksikan nih, ya kan, misalkan nih airbag, ya kan, ini contoh simpelnya kita ambil airbag deh. Nah sebelum misalkan ada impact, sebelum terjadi masalah dari airbag itu, Honda langsung sudah menangani bagian yang bermasalah. Mungkin bukan masalah sih ya, akan terjadi masalah lah, seperti itu bahasanya. Jadi mobil tetap bisa digunakan seperti biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya pakai jalan dan normal ya. Sebelum terjadi, maka segeralah kita lakukan pengecekan di dealer resmi Honda di seluruh Indonesia ya. Nanti kalau teman-teman misalkan menggunakan mobilnya bukan di dealer yang awalnya beli juga nggak masalah. Jadi ini sudah semuanya kita terkoneksi online ya, teman-teman bisa cek sendiri mobilnya dan bisa diservis ke dealer resmi terdekat. Jadi tidak perlu khawatir. Produk recall atau Honda yang dinamakan dengan produk update itu adalah memberikan kenyamanan dan pertanggungjawaban ya kepada produk yang dijual untuk mendapatkan standar tertinggi atau kenyamanan terbaik ya untuk konsumen yang memakai dan menggunakan mobil Honda ya. Di sini apa aja sih yang di recall nih? Ada beberapa nih teman-teman. Jadi kita buka-bukaan aja nih, nggak ada yang ditutupin sama Honda ya. Jadi Honda fair. Nah, kalau memang nanti harus diperbaikin atau diganti ya mereka ganti, gratis jasa maupun bagian spare part yang diganti. Ya teman-teman bisa lihat nih, di sini ada inverter airbag, ada motor EPS ya, electronic power steering, master brake cylinder. Ini shift knob button ya, mungkin dulu sudah CR-V. Selanjutnya juga switch down mirror, ini mungkin apa ya, power window ya kalau bahasa awam kita ya. Nah selanjutnya juga di sini ada yang namanya fuel pump. Nah ini yang lagi heboh nih fuel pump ya. Jadi nggak perlu khawatir. Caranya gimana sih? Saya khawatir nih mas atau gimana mau cara ngeceknya? Gampang sekali ya. Sudah masuk ke situs resminya Honda Indonesia. Teman-teman tadi masuk ke bagian kendaraan saya, produk update. Nah, di sini teman-teman tinggal cek nih sebelah kanannya dari tabnya informasi produk itu cek My Honda. Oke, ini cek My Honda. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nih
nomor rangka ya. Nah, itu nanti nomor rangka bisa dicek di mana aja sih nih. Informasi yang Honda berikan adalah nomor rangka tersebut bisa dicek di pintu sebelah kiri, ada plat di bawahnya itu ada nomor rangkanya ya tuh. Pintu kendaraan sebelah kiri penumpang depan, di bawah kap mesin juga ada. Nah, tapi ini kan ribet nih teman-teman, baiknya ngecek di dua tempat ini. Tapi ribet juga mending teman-teman langsung lihat di nomor rangka kendaraan, di mana terdapatnya itu di STNK mobil teman-teman. Oke, clear ya. Nah, jadi nanti setelah dicek, masukkan ini kode ya, kode verifikasinya. Di sini nomor rangkanya, kode verifikasi, cek. Nah, nanti ternyata mobil saya masuk dalam program update-nya Honda ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti langsung bisa telepon ke dealer terdekat kalau punya nomor handphonenya ya. Atau bisa langsung menghubungin namanya customer care Honda Indonesia ya. Ini langsung online terus nih, 7 hari dalam 1 minggu ya, 24 jam teman-teman bisa telepon. Tapi kalaupun teman-teman nanti beli sama marketing atau memang dekat ke dealer ya kan, bisa dicek dulu nih, dipastikan lagi di telepon buat janji. Nah, biasanya untuk produk update sendiri itu harus janjian dulu ya. Nanti kan kita mungkin ya dari pihak dealer menyediakan partnya terlebih dahulu, mengatur schedule buat pergantian atau perbaikan ya. Recall itu tidak melulu harus pergantian ya, bisa juga perbaikan. Nah, teman-teman bisa fix ya. Jadi antara janji teman-teman ada waktu, dealer juga oke, spare partnya sudah ada, mobilnya diperbaiki. Clear kan? Nah, itu dia tadi. Jadi sekarang mungkin ya dengan penjelasan saya, siapa tahu mungkin teman-teman yang berpikiran recall itu buruk, ternyata tidak. Recall itu adalah untuk kebaikan ya. Jadi pertanggungjawaban purna jual dari pihak pabrikan, baik macam-macam produk ya, mungkin Lamborghini, Ferrari, Tesla, mungkin semuanya pernah melakukan recall ya. Tapi jangan sampai bahasa recall itu didefinisikan buruk ya. Itu benar-benar untuk kebaikan konsumen. Jadi diperhatikan ya. Ya kan namanya komponen mobil ya, kita dirakit itu kan ada ribuan komponen yang dimasukkan di sebuah mobil ya. Jadi satu mobil itu macam-macam lah, ada airbagnya ya, ada setirnya, ada fuel pumpnya dan lain-lain. Nah, jadi jika terdeteksi sebelum terjadi masalah atau terjadi masalah keamanan dan kenyamanan, makanya dicek dulu dan diperbaiki dari produk pabrikan ya. Ini khususnya Honda nih, kita bahas Honda. Jadi mereka ganti agar di kemudian hari tidak terjadi masalah ya. Dan nyamannya lagi apa? Semua di sini gratis ya. Jadi kita ulangi lagi nih, masuk ke bagian yang tadi, gratis tuh di note. Oke. Gratis tanpa biaya apapun. Yang penting sudah atur janji ya kan sama bagian pihak dealer kapan waktu untuk ngecek. Setelah teman-teman tahu nih mobilnya ikut dalam produk update-nya, maka teman-teman nanti ikut janji ke dealer dan langsung diperbaiki, diservis atau diganti ya. Oke. Nah, itu saja sih. Kalau memang nanti teman-teman kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung komentar ya di kolom deskripsi nih, saya sertakan nanti untuk penjelasannya. Dan juga bisa nanti sharing ya. Mungkin ada penjelasan dari saya yang kurang benar atau salah, bisa diluruskan ya. Kita juga namanya sharing ya. Saya juga belum 100% benar, tapi sepengetahuan saya recall itu bukanlah hal yang buruk ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa berpendapat ya. Mungkin pendapat saya begini tentang recall. Oke, tidak masalah. Jadi itu saja sih dari video review saya Suban Honda ya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Santai saja kalau menanggapi yang namanya recall, itulah demi kebaikan kendaraan atau barang atau apapun yang teman-teman beli dari pihak pabrikan, pertanggungjawabannya. Oke. Jadi sekian dulu video dari Suban Honda ya. Jangan lupa di like dan di subscribe Honda Samarinda. Oke, selamat malam dan terima kasih.